Novel Ranela. Part 16 Belanja. Hari libur adalah hari yang tidak pernah Ranela sia-siakan. Biasanya jika hari libur kuliah, Rane akan main bersama kedua sahabatnya. Shopping, nonton, atau sekedar nongkrong di kafe. Dan saat malam adalah waktu yang ditunggu karena mereka biasanya akan ke klub malam untuk mencari hiburan di sana. Tetapi di libur tanggal merah ini, rasanya Rane enggan keluar kamar. Tubuhnya lelah, ia ingin bergelung di selimut tebalnya. Namun sayang pengganggu datang merusak rencana tidur sehariannya. Terpaksa Rane bangun dari tidurnya. Ia menatap orang yang telah mengganggu tidur cantiknya. "Ganggu aja loh. Gue mau tidur lagi, jangan ganggu," ujar Rane kesal. Ia tahu sekarang jam sudah menunjukkan 12.30 siang. Namun rasanya ia tak peduli, ingin malas-malasan di atas ranjang, bergoleran hingga sore. "Sudah siang Ella, mandi kamu. Kamu harus sholat zuhur dan makan siang," ujar Zaf, laki-laki yang mengganggu tidur Rane. "Ih, males Zaf, gue capek mau nyantai." "Iya, nanti kan bisa dilanjut." "Ayo Rane, udah siang loh, gak malu sama matahari?" "Ngapain malu? Emang dia ngeliatin gue?" Zap menggeleng kepalanya sambil tersenyum. Ia menghampiri Rane yang kembali berbaring dan menutupi tubuh dengan selimut. Zap menarik selimut Rane, kemudian menarik tangan istrinya itu agar lekas bangun. Rane masih malas-malasan untuk bangun. "Shopping yuk," bisik Zap, mampu membuat gadis yang bukan lagi gadis itu langsung berlonjak dan menatap Zap bulat-bulat. "Beneran?" Zap mengangguk membuat senyum Rane merekah. "Beneran nih. Asik, mau belanja banyak ah." Zap hanya tersenyum. "Ya udah mandi dulu sana." "Gendong," rengek Rane menjulurkan tangannya. Zap menggeleng membuat Rane manyun. "Sejak kapan Ella jadi manja gini?" pikir Zap. Namun ia berbalik badan dan menyuruh Rane naik ke punggungnya. Wanita itu tertawa pelan lalu langsung menyerbu punggung Zap. Zap menggendong Rane menuju kamar mandi. "Udah sampai, buruan mandi." "Mandiin." Zap mengambil selang shower lalu menyalakannya. "Nih, aku mandiin." Air menyemprot ke muka bantal Rane. Rane kaget karena airnya begitu dingin. Zap melanjutkan dengan menyemprot air ke tubuh Rane hingga baju tidur wanita itu basah semua. "Zap!" teriak Rane sambil menutup wajahnya. Zap keluar kamar mandi dan menutup pintu sebelum istrinya itu mengamuk. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Rane melaksanakan sholat zuhur sendiri yang masih diperhatikan Zap. Zap sudah sholat di masjid, jadi siang ini ia tak bisa mengimami sholat Rane. Zap sangat bersyukur Rane masih mau menurut dengannya. Entah Rane terpaksa atau tidak, tapi yang jelas perubahan yang terpaksa sedikit-sedikit akan menjadi biasa dan membawa kepada kebaikan. Kalau bisa sholatnya jangan terburu-buru, dihayati dengan hati. Sholatnya biar khusyuk, ucap Zap saat gadis itu menoleh ke arahnya. Selepas salam, Rane melakukan sholat zuhur sangat kilat. Jika dimenitin mungkin kurang dari 2 menit. Zap menghampiri Rane dan duduk di sebelahnya, lalu mengelus puncak kepala Rane yang masih memakai mukna. "Aku senang lihat kamu beginilah," ujar Zap sambil menjodorkan tangan kanannya. Rane mengernyitkan dahinya. "Apa?" "Salim sama suami." "Oh." Rane mengambil tangan Zap lalu mencium punggung tangan suaminya. "Kamu cantik," bisik Zap sangat pelan. "Apa?" Zap menggeleng lalu mengecup kening Ranela. "Semoga selalu istiqomah istriku." Rane mengaminkan dalam hati. Ia tersenyum kecil. Siapa yang tidak baper jika diberikan hal manis seperti ini? Zap memang selalu bersikap manis dan tanpa sadar Rane menyukai itu. "Ayo shopping," rengek Rane menarik baju Zap seperti anak yang minta dibelikan mainan. "Ingat toh, kirain gak jadi." "Oh, mau ingkar? Gak takut dosa?" ucap Rane melirik Zap. "Sini sehe." "Enggak lah, mana mungkin." Rane membuka mukenanya, kemudian menggantungkannya agar tidak kusut. Setelah itu, ia menyisir rambut pirangnya sembari bercermin. Zap berjalan ke arah lemari lalu ia berdiri di belakang Rane.
Kedua tangan Zap mengangkat benda yang diambilnya di lemari. Slup sekali memasukkan jilbab itu sudah terpasang di kepala Rane. Zap membalikkan tubuh istrinya yang terlihat kaget. Ia merapikan tata letak jilbabnya. Cantik kan? Tanya Zap membalikkan badan Rane ke cermin kembali. Rane menatap dirinya sendiri. Rasanya aneh, sangat aneh saat memakai jilbab, apalagi sangat aneh saat Rane memakainya di padu mini dress pinknya. Apa sih nggak cocok tahu, gerutu Rane melepas jilbab itu. Zap terlihat sedikit kecewa, namun bagaimana lagi, ia tak bisa memaksa. Tuh rambut gue jadi berantakan. Rane merapikan rambut pirangnya. Lagian lo aneh-aneh aja, udah tahu gue pakai dress mini masa disandingin jilbab. Ya kan nanti ganti baju. Lagian aku nggak bakal izinin kamu keluar pakai dress mini itu, ujar Zap. Ia menyerahkan gamis pink yang Rane yakini pasangan dari jilbab tadi. Nggak mau Zap, kita mau ke mall bukan pengajian, tolak Rane melempar dress itu ke lantai. Ya sudah, tidak jadi shopping, dasar pembohong, ingkar janji. Terserah kalau lu nggak mau kalau lu nggak mau, ya udah, gue mau pergi, ujar Rane meninggi. Ia kesal, mau pergi saja harus ribut dulu. Kalau tahu seperti ini, Rane lebih memilih tidur saja. Baru saja Rane memegang engsel pintu setelah mengambil tasnya, tangannya langsung dicegat oleh orang yang membuatnya kesal. Maaf, ayo pergi. Lepas, gue udah males pergi sama lo. Zap makin menggenggam tangan Rane. Maaf Ella, aku janji gak akan membuatmu kesal lagi. Bohong. Beneran, ada tas keluaran terbaru loh. Yakin gak jadi pergi sama aku? Rane terdiam. Apa? Tadi katanya tas terbaru. Tau apa Zap tentang itu? Gak usah nyerayu. Aku gak ngerayu, aku hanya ingin memberikan kamu sesuatu sebagai tanda terima kasih. Terima kasih apa? Semalam belus pipi Rane merona seketika, padahal Rane tidak ingin mengingat apapun mengenai kejadian malam tadi. Namun sialnya Zap mengingatnya kembali. Ayo sayang. Zap merangkul Rane keluar kamar. Rane tercenung. Apa tadi katanya? Sayang. Sesampainya di mall bukannya senang, Rane semakin kesal. Bayangkan seorang Rane harus mendorong troli. Rane terus cemberut saat mereka berdua memasuki supermarket. Zap memasukkan 3 botol pewangi pakaian ke dalam troli yang hampir penuh dengan kebutuhan rumah. Zap, lo gila ya, aja gue yang udah cantik begini buat belanja beginian. Kita tuh mau shopping Zap. Rane benar-benar kesal kali ini. Penampilannya yang high class, masa belanja di supermarket? Shopping bahasa Indonesianya apa? Belanja. Ya sudah, kita sedang belanja kebutuhan rumah. Rane masih menggerutu tak terima. Tenang, aku nggak ingkar kok. Habis ini kita beli yang kamu mau, ucap Zap membuat Rane menoleh menatap Zap yang kini berhenti di area perlengkapan wanita. Awas yang bohong. Gue bilangin ayah kalau anaknya suka dibohongin istrinya. Zap tertawa. Haha, kamu lucu. Ngapain sih kok kesini? Kamu biasa pakai pembalut yang mana? Tanya Zap tanpa malu, padahal banyak wanita yang menatap mereka aneh. Apaan sih Zap? Bikin malu aja. Zap menengok kanan kiri. Ia tak sadar telah menjadi pusat perhatian di antara rak-rak kebutuhan wanita. Ya aku kan perhatian dengan istriku. Atau jangan-jangan kamu hamil ya jadi nggak butuh pembalut, ujar Zap tanpa malu, membuat ibu-ibu yang di sana menatap geli sambil tersenyum. Dasar anak muda, sahut ibu-ibu. Zap, apaan sih, gue tabok ya, ucap Rane pelan sambil mencubit perut Zap. Wajahnya sudah merah. Sumpah ia malu, bisa-bisanya Zap membuatnya malu. Zap terkikik sambil menahan sakit karena cubitan istrinya. Lumayan juga, tapi ia senang baru kali ini ia melihat Rane yang tersipu malu. Biasanya kan Ranela gak punya malu. Setelah belanja bulanan selesai, Zap menitipkan troli belanjanya di tempat penitipan barang. Kini waktunya menyenangkan istri. Ya walau harus keluar uang banyak, namun Zap tak masalah. Namun Zap akan membatasi dan mengarahkan Rane untuk membeli barang yang diperlukan saja. Setelah mendapatkan tas keluaran baru yang Rane inginkan, Rane mengajak suaminya untuk membeli make up. Namun Zap melarangnya. Ia tak ingin Rane menggunakan make up yang berlebih. Baginya Rane tanpa make up juga sudah cantik. Jadi tak perlu lagi diolesi oleh berbagai make up. Zap, itu tokorannya galeri bukan sih? Kok logonya mirip, ujar Rane saat melewati sebuah toko busana muslim yang terlihat ramai pengunjung.
Oh iya beneran lah, mau mampir, tanya Zap. Rani mengangguk, ia penasaran ini melihat. Zap menggandeng Rani memasuki toko yang langsung disambut baik oleh SPG Muslimah. Selamat datang, silahkan masuk dan lihat-lihat, ujarnya Rahma. Rani yang digandeng Zap hanya mengangguk. Rani dan Zap melihat-lihat dress-dress cantik keluaran Rania Galeri. Wah, ini kan gamis yang ada di kantor Zap. Zap mengangguk membenarkan. Mbak mau yang ini ya? Unjuk Zap menunjuk sebuah dress yang dipajang eksklusif di patung. Mohon maaf mas, untuk yang dress itu eksklusif produk terbatas. Jika berminat, mas dan mbaknya bisa mengisi antrian pre-ordernya, ujar mbaknya menjelaskan keistimewaan produk ini. Sudah banyak orang yang berminat dengan dress eksklusif keluaran dari Rania Galeri ini. Gak usah mbak, nanti saya minta langsung aja, ujar Rani lalu beralih ke dress lain. Mbaknya menatap Rani heran. Kamu beneran mau memakai produk Rania Galeri? Kalau mau aku pesenin semua dressnya. Hahaha, gak semudah itu ya. Emang dress desain Bu Rizka bagus dan keren semua, tapi sorry ya gue masih gak berminat. Ya oke deh, kita pulang ya. Zap merangkul Rani keluar dari toko tanpa membeli apapun. Aku bakalan pastiin kamu akan menggunakan dress dari Rania Galeri. Elaku sayang, pikir Zap sambil tersenyum.